Kembali lagi kita di mata kuliah ilmu Qur'ana. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perhitungan volume. Kalau minggu lalu kita sudah menghitung luasan dari sebuah area. Kali ini kita akan mencoba menghitung volume galian saluran. Bisa kalian lihat di sini ada satu area tanah yang bentuknya seperti ini, yang konturnya seperti ini. Ini yang akan kita hitung nanti. Coba kita lihat di slide berikutnya dulu. Nah, ini. Jadi di bagian ini akan dibuat saluran, itu ceritanya. Saya tidak lagi memberikan rumus-rumus menghitung volume kalau dengan bentuk bangun yang simetris seperti bangunan kubus, bangunan balok. Saya rasa kalian sudah bisa menghitung volume seperti itu. Jadi kita langsung aja belajar gimana kalau nanti di lapangan kalian diberikan gambar seperti ini, disuruh menghitung volume galiannya berapa meter kubik. Nah, ini coba kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, ini bisa dilihat, coba kalau kita disuruh menghitung volume galian saluran dengan kontur tanah yang seperti ini, kalau kita ambil ini bagian ininya yang akan digali, mungkin kurang lebihnya seperti ini dia potongannya itu. Semoga bisa dibayangkan. Oke, ini dia bentuknya, ada turun, ada naik lagi. Jadi ini tingginya nanti T1, T2, T3, T4, T5 sampai T7. Nah, sebelum kita masuk gimana sih cara ngitung? Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk saluran biasanya kemiringannya itu dipakai 1:2 dia untuk kemiringannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti saluran yang dibuat bisa aja dia perbandingannya 1:3 itu kemiringannya. Ini tidak baku dia 1:2 ini. Lalu di sini bisa kita lihat kalau ini dia perspektifnya kira-kira seperti ini. Kalau di sini bisa kalian lihat ada potongan, kita bilanglah potongan memanjangnya. Nah, ini lupa saya edit ini. Ini T1 sampai T7 dia ya, tingginya. Yang ini dia kalau kita lihat potongan memanjangnya seperti ini. Jadi STA itu station. Nah, di sini jarak 00-nya, titik 0-nya. Jadi di T2 dia dari 00 dari T1 ke T2 itu jaraknya 50 meter. Jadi di T2 itu 0 plus 50 itu 50 meter. Nah, dari T2 ke T3 itu jaraknya 50 juga. Tapi di sini yang ditulis adalah 0 plus 100. Dihitungnya ya dari titik 0 ini dan seterusnya seperti itu. Bisa kita lihat ini semuanya jaraknya 50. Di T7 dia plus 300. Ini jaraknya antar titik itu 50. Semoga sampai di sana bisa dipahami. Nah, inilah nanti yang kita hitung volumenya galiannya. Karena ini tingginya berbeda-beda. Kita lihat gimana caranya kita hitung. Jadi yang pertama ini sudah ditentukan kalau untuk B1 alasnya ini itu sama dia, sama semua 4 meter. Jadi yang tingginya yang berbeda-beda. Tadi kan ada yang turun, ada yang naik, tingginya berbeda-beda. Di STA 00 itu 3 meter, di STA 50 ada 2 meter, di STA 100 ada 4 meter,
dan seterusnya ini. Nah, untuk nyari B2 nya, lebar atasnya ini gimana caranya? Coba kita lihat di sini. Di sini kita buat persamaan dulu. Coba diperhatikan gambar yang ini. Ini. Jadi di sini ada B1, terus B2-nya B1 ditambah X dan X. Berapa sih ini panjangnya? Kalau di sini dia 4 meter gitu misalnya. Jadi kita harus buat perbandingan seperti ini. X per T itu sama dengan 1 per 2. Tadi kan perbandingan kemiringannya dipakai 1:2 dia. Nah, ini dia. Ini per ini tingginya sama dengan setengah 1:2. Jadi X itu adalah setengah T. Setengah tinggi ini, benar nggak? Ya, benar ya. Nah, kita lanjut. Terus untuk mencari B2-nya, X-nya tadi udah kita dapetin setengah dari tingginya. Sekarang kita lanjut mencari B2-nya ini. Jadi rumusnya itu B1 ditambah X ditambah X. Lalu di sini B2 jadinya kan B1 ditambah 2X. Nah, ini B2-nya jadinya tadi kan X-nya udah ketemu setengah T. Jadi B1 itu ditambah 2 dikali setengah T. Lagi kita sederhanakan sekarang, jadinya B1 ditambah T. Semoga bisa dipahami. Ini kan setengah T karena kita kali 2, karena ada 2X di sini kan. Jadi B1 ditambah T. Itu dia. Jadi kalau di sini dia 4, B1-nya berarti B1 tinggal ditambah ini. Coba di titik 0, 0. B1-nya 4, tingginya 3. Berarti B2-nya 3 ditambah 4 ya 7. 7 jadinya. Nah, kalau untuk menghitung luas ya sama dengan luasan trapesium. Kalian udah belajar tuh. Caranya ya B1 ditambah B2 dibagi 2 dikalikan tingginya dia. Oke, semoga bisa dimengerti sampai di sana. Coba kita lanjut dulu. Nah, di sini di slide selanjutnya kita lihat B2-nya sudah terisi dia. Caranya ya seperti tadi. Jadi 3 ditambah 4 ya 7, 2 ditambah 4 6, 4 ditambah 4 8. Ini kan rumusnya seperti itu dia. B1 ditambah T. Oke, selanjutnya. Begitupun seterusnya sampai di STA 0 plus 300. Terus kita lanjut lagi. Sekarang kita cari luasnya. Untuk luas tadi udah saya sampaikan, ini bisa dilihat lagi di gambar ini. Luas itu B1 plus B2 per 2 dikalikan tinggi. Jadi 7 ditambah 4 dibagi 2 dikalikan 3. Jadi dapatnya segini, 16,5. Ya, begitupun seterusnya nanti ke bawah. Sesuai rumus ini dicari luasnya. Kalau luas kayaknya enggak ada masalah. Nah, sekarang kalau luas sudah didapat, kita menghitung volumenya. Jadi yang kita hitung volumenya itu adalah nanti per jarak ini dia. Jadi jarak dari STA 00 ke STA 050 ke STA 100, 150, 200, 250 sampai dari 250 ke 300. Ini jaraknya masing-masing 50. Itu kita tulis di kolom ini. Nah, ini tujuan kita membuat tabel ini supaya lebih gampang mengecek. Nanti juga kita ini juga saya lupa tadi sampaikan, kita menghitung volume ini ya tujuannya untuk menghitung nanti anggaran biayanya, rencana anggaran biayanya. Munculnya RAB itu ya kalian harus menghitung volume dari setiap
uraian pekerjaan yang ada nanti. Misalnya membuat saluran ya, di pertama ada pekerjaan galian, ada pekerjaan pasangan batu, nanti itu semua kalian harus hitung volumenya dulu supaya bisa nanti membuat rencana anggaran biayanya. Jadi itu dia fungsinya kita menghitung volume ini. Itu pun tujuannya kita membuat tabel seperti ini supaya kita lebih gampang nanti mengeceknya, karena ini kita menghitungnya per satuan jarak, nanti jarak STA ini stationnya. Jadi kalau kita sudah buat tabel seperti ini, lebih gampang ngeceknya nanti. Nah seperti itu dia. Jadi jaraknya antar titik itu 50 dia, 50 meter. Jadi caranya kita menghitung volume itu hampir sama sih, karena ini kan dia istilahnya apa namanya, trapesium, cuma ukurannya dia berbeda, tingginya berbeda dia. Jadi antara T1 dan T2 berarti kan luasnya juga berbeda dia. Kalau kita mencari volumenya dengan penampang seperti ini, kalau misalnya di sini penampangnya dia beraturan sama dia besarnya, itu gampang nyari volumenya. Kalian tinggal cari luas di sini dikalikan panjangnya atau tingginya yang ke sini. Kalau dia berbeda caranya itu, jadi luasan yang di T1 ditambahkan luasan yang di T2. Jadi ini dia 16,5 ditambah 10 dibagi 2, dicari ini artinya itu kita mencari rata-ratanya, luasan rata-ratanya. Sudah dibagi 2, dia dikalikan panjangnya. Jadi jarak ini kan 50 dikalikan 50. Lagi sekali ini di SCA 00 sama SCA 50. Jadi luas di SCA 00 dia 16,5, luas di SCA 50 dia 10. 16,5 ditambah 10 dibagi 2, kita dapatkan rata-ratanya dikalikan panjang jaraknya ini 50 meter. Dapat volume 662,5 meter kubik. Semoga bisa dipahami sampai di sana. Jadi kalau kita logikakan mencari volume seperti ini, penampang seperti ini, kita bermain rata-rata. Coba kita cari di T3 dan T4 di sini. Berarti di sini dia ya. Kita cari dulu luasan T3. Habis itu dicari luasan T4. Ini keduanya ini kita tambahkan, kita cari rata-ratanya dibagi 2 dia. Karena kan 2 penampang ini, bagi 2 dapat luasannya itu, luasan rata-rata, kita kalikan panjangnya dia ini, jaraknya 50 meter. Jadi kalau kita lihat di sini 24 luasan di sini, 32,5 luasan di sini. Ini kita rata-ratakan, lalu dikali 50 dapatnya 1412,5. Begitupun seterusnya nanti sampai di STA 300. Kalau sudah dapat semuanya, itu tinggal ditambahkan total volumenya. Berarti volume galian ini sudah kalian dapatkan dari STA 00 sampai di STA 300. Kurang lebih seperti itu metode menghitungnya. Semoga bisa kalian pahami sampai di sini. Saya rasa sih tidak akan banyak kendala, karena ini perhitungan luas dan volume udah kita pelajari dari SD sampai SMA. Ini tinggal mengulang lagi, cuma menyesuaikan dengan nanti pekerjaan-pekerjaan kita di teknik sipil. Nanti juga kalian dapat pelajaran untuk perhitungan biaya. Di sana mungkin lebih detail kita mempelajari gimana caranya menghitung luas, menghitung volume dari sebuah bangunan berdasarkan gambar. Nanti di sana kita, kalau di ukur tanah, saya coba kasih contoh yang bisa lebih lebih berkaitan lah dengan ukur tanah ini. Jadi semoga kalian bisa mengerti
apa yang saya sampaikan hari ini tentang perhitungan volume. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa nanti di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.